mulai SMA itu kayak gue cintanya itu sama ngajarnya sebenarnya. Oke. Tapi full time, part time yang ngajar piano. Tapi kalau misalnya musik tuh memang sebenarnya ya mahal, karena kita belajar juga mahal. In 5, 4, 3, 2, 1, welcome back to I Think Podcast. Stephanie Camilla. Ya, halo. Tapi susah banget buat gue untuk manggil lu Stephanie. Karena dari SMA lu dipanggil dengan Cabi masalahnya kan. Jadi kayak ngerimainnya agak sedikit susah sepertinya. Nggak apa-apa, udah panggil Cabi. Hey, gimana kegiatan lu? Kita terakhir itu ketemu pada saat lu libur atau liburan atau udah selesai lulus dari Kanada ya waktu itu ya? Baru pulang dari Kanada. Oh, itu berarti benar-benar baru selesai. Baru mendarat lah istilahnya. Ya makanya bahasa Indonesia masih berantakan. Iya. Sekarang udah lancar. Sekarang sudah lancar. So, mungkin yang gue tertarik dari lo yang gue pengen ngobrol adalah lo di Kanada waktu itu ngambil kuliah apa sih sebenarnya, basicnya? Musik. Tapi ya banyak sih sebenarnya Bachelor of Arts. Tapi majornya di musik. Gitu. Oke, so berarti lo apa aja sih nih belajar di musik? Karena kan gue orang awam banget kan. Yang gue tau musik ya alat musik, atau apakah masih banyak lagi sebenarnya aspek-aspek dipelajari di musik sebenarnya? Majornya pasti instrumen, which is piano yang aku ambil. Terus belajar music theory, musicianship, belajar ear training. Jadi kalau orang main not apa, kita tahu nih, oh ini not apa gitu. Terus belajar math juga kita. Matematika maksudnya? Yes. For what? Karena dalam musik ada yang ngitung. What? Ya, benar. Apa yang dihitung kalau di musik biasanya? Ketukan, terus abis itu pemecahan not, gitu-gitulah. Banyak. Oke. Ya, karena musik kan pasti dekat banget dengan beats. Ada yang beda-beda, ada yang 2/4, 3/8. Ya, ketukan-ketukan gitu ya? Iya. So, berarti dasarnya itu pasti akan ada belajar matematika sedikit untuk bisa support ke situ. Betul. Dan sampai akhirnya, kalau di musik itu terakhir gue sempat ada di sini, ada yang datang. Main musik itu harus lebih dari satu kah? Atau gimana di sana? Atau emang spesial, misalkan let's say contoh kalau lo ngambil kuliah majority music, oh ya udah kalau piano ya piano doang, atau emang lo harus bisa beberapa baru lo boleh kayak penjurusan kayak kuliah gitu? Mungkin beberapa orang akan ngambilnya cuma satu. Cuma kayak kita tahu band itu kan nggak cuma piano doang. Pasti ada drum, ada gitar, ada pelengkapnya. Kalau piano itu untuk melodinya, which is dasarnya. Terus ambil lagi drum. Drum itu untuk ketukan. Jadi lebih baik sih untuk ambil beberapa instrumen. Oke. Gitu. Nah, lu sendiri berarti ngambil semua juga? Atau kalau sekarang lagi les drum. Aku juga bisa gitar sedikit. Iya. Berapa alat musik akhirnya sekarang yang lu bisa mainkan? Kalau dibilang bisa sih sebenarnya fully bisa 1. Cuma bisa sedikit ya 2. Sama gitar tadi atau drum tadi? Gitar, drum, ya. Dan piano pastinya. Piano. Oke, nah lu ini kan kalau nggak salah yang gue tahu bahwa dari SMA pun saja yang gue tahu bahwa lu kan sudah mulai menekuni terjun di bidang musik ini sebenarnya, ya kan? Karena hobi kah? Karena suka atau emang karena ada paksaan dari orang tua? Kan kadang-kadang ada beberapa orang tua yang punya obsesi bahwa anaknya harus bisa main musik nih, gitu kan? Sebenarnya kalau dibilang suka, itu baru tumbuh tuh pas kuliah. Hah? Yes. Jadi dulu SMP, mulai belajar piano tuh bukan kelas lagi, umur 6. Wow. Nah. Karena orang tua? Yes. Basically, berarti yang tadi gue bilang ada orang tua yang pengen anaknya main piano lah, kayak gitu-gitu biasanya. Sebenarnya mamaku nggak pengen aku main piano. Tapi? Waktu itu, aku les Kumon. Sebelahnya itu les piano. Terus aku ditanyain, kamu mau les piano nggak? Gitu. Cuman gara-gara sebelahan? Iya. Terus dari situ, ya namanya anak kecil semuanya pasti mau dong. Ya aku mau, gitu. Dari situ mulai lama-lama
berkat kedisiplinan nyokap juga ya, dipaksa sampai SMP, SMA ke bawah, pokoknya ya musik terus. Tapi kan pada saat kau dipaksa juga, kalau anaknya nggak suka, kalau anaknya juga nggak menarik, anaknya tidak tertarik pun juga kan nggak akan bisa lancar kan sebenarnya. Berarti tanpa aku sadari ya berarti emang suka. Kalau dibilang di musik nggak terlalu banyak ya, lebih ke gambar, art, lebih ke artnya. Cuma kan musik dan art lagi-lagi deketan, gitu. Jadi ya musik udah jadi lifestyle aja tiap hari, karena tiap hari disuruh latihan. Kebiasaan. Terbiasa, yes. karena ditawarin orang tua, kedisiplinan sampai akhirnya menjadi suatu habit yang kayak, oh ya udah, berarti gua hari ini harus les, hari ini harus les. Harus latihan. Berarti sampai SMA udah ngajar belum? Udah kan? Udah. Tapi lu bilang bahwa lu mulai minat pada saat kuliah malah. Iya. Mulai apa ya? Kayak kadang kan sebelum kuliah latihan itu harus disuruh kan. Sekarang setelah masuk kuliah harus latihan tiap hari. Udah jadi suka gitu. Jadi bisa dibedakan adalah orang yang di musik, yang bisa main musik, belum tentu dia juga mencintai, belum tentu juga dia menjadi suatu kayak ya hobi. Karena mungkin yang kita dulu bilang bahwa ada habit, keterbiasaan berarti. Bisa jadi. Karena hanya model kedisiplinan akhirnya bisa, karena kedisiplinan akhirnya dia mampu. Karena itu juga yang lo alamin, karena itu sampai SMA pun ngajar pun karena kedisiplinan lo berarti. Iya, tapi mulai SMA itu kayak gue cintanya itu sama ngajarnya sebenarnya. Karena suka sama anak-anak atau gimana? Yes. Karena gimana ya? Satu, dapat uang jajan tambahan. Iya. Itu yang kita masih selalu cari ya. Iya. Kedua, dapat sesuatu yang baru aja, dunia anak-anak lewat musik. Dan kebetulan suka semuanya. Oh. Oke. Nah, berarti pada saat ngajar pun tersebut, itu kan udah nggak bisa lagi dong yang pakai kedisiplinan, berarti sudah harus mulai mencintai di bidang ini, harus mulai ada rasa kan, karena kan ya gue nggak tahu deh, lu kalau ngajar anak-anak selain lu harus mikirin musiknya, tapi lu harus basically harus memikirkan kesabaran. Betul. Harus mengerti anaknya, jadi kalau lu nggak cinta pun juga agak sedikit susah dong. Susah, betul. Terus gimana lu jalanin waktu SMA berarti kalau kayak gitu? Karena lu melihat dari posisi bukan dari musik ya berarti? Melihat dari posisi karena lu seneng lihat anak tiap hari, ngajarnya itu yang lu lihat? Pasti dari musiknya juga, cuma makanya 70% anak-anak, 30% udah musiknya gitu. Oh, dan pas SMA lo ya, bukan sekarang lo ya. Gitu. Nah, dan akhirnya sekarang ini lo kan kuliah ngambil musik. Yes. Itu karena lu suka juga atau karena orang tua akhirnya waktu dulu masuk ke sana? Mau jujur? Gue nggak tahu kalau misalnya gue didaftarin ke kuliah di Kanada. Sama orang tua lagi? Yes. Jadi pokoknya nggak inget sama sekali deh kalau gue tuh pingin kuliah musik tuh bukan dari diri gue. Jadi sama papaku coba rekam gitu, main. Oke. Ternyata yang tanpa pengetahuan aku udah dikirim ke sana sebagai demo. Kalau dulu kan gitu, demo. Tahu-tahu keterima, bilang oke, berangkat gitu. Oke. Nggak. Coba, ini gue baru tahu lah ceritanya karena kan kita nggak pernah ngobrol sama sekali kan ya untuk masa ini. So berarti lo sendiri pas SMA ada kepikiran untuk kuliah di Indonesia dong berarti sebenarnya? Ambil majority atau benar-benar kayak ya udah gue lulus aja SMA? Lulus aja. Udah. Nggak kepikiran mau kuliah di mana tuh nggak. Tapi memang sebelum itu ada omongan mau ke Kanada nggak gitu. Ya aku sih mau aja gitu, cuma nggak tahu kalau emang bener-bener nih gitu pergi gitu, enggak. Oke. Jadi bener-bener kayak nggak kepikiran. Lalu berarti lu berangkat ke sana juga nggak ada persiapan sama sekali dong? Enggak. Berangkat aja udah? Iya. Sebagai seorang anak yang oke, ini berarti menjadi agak
pertanyaan menjadi gue lebarin sedikit mungkin. Gue jadi penasaran karena gini. Lu berangkat ke Kanada dengan kondisi lu kan satu nggak tahu, oke? Kedua berarti lu sendiri kan bisa dikatakan lu tidak kepikiran untuk searching dulu kan di Kanada ada apa, kehidupan mereka seperti apa, lu nggak tahu berarti sebenarnya sekali. Enggak. Berarti kehidupan lu pertama di sana kaget banget dong? Kaget. Penyesuaiannya. Cuma kan memang ada keluarga di sana. Nah, mungkin tipe kayak aku ini adaptasinya cepat. Sana sama bahasa itu yang paling ini kan paling krusial banget deh. Kalau nggak bisa ngomong gimana gitu kan. Ya gitu dipaksa untuk belajar bahasa Inggris, ngomong bahasa Inggris, nggak ada bahasa Indonesia sama sekali. Oke. So jadi lu pertama kali bisa dikatakan bahwa lu di musik sampai hari ini itu kasarnya adalah dijebak berarti ya, terjunin langsung. Lu punya kakak, adik? Adik. Di musik juga orang tua? Enggak. Di keluarga nggak ada yang musik. Berarti basicnya adalah orang tua lu tahu bahwa anak gue ini punya bakat ke sana dong. Kalau misalkan dari kecil sampai kuliah terjunin terus nih ke musik. Waktu itu grade di piano aku udah tinggi. Makanya sayang banget kalau di stop. Akhirnya diterusin deh. Ya karena tadi lu ya karena dari 6 tahun terus habis itu lu les, grade udah naik, orang tua melihat bahwa ini ada sayang nih. Betul. Oke dong. Orang tua lu juga di musik? Enggak ada. Satu keluarga tuh nggak ada musik. Open mind banget dong, maksudnya kan banyak. Gue sering banget, maksudnya dari gue bikin podcast terus gue ketemu teman-teman gue juga, kan rata-rata masih banyak juga nih orang tua yang kolot banget kan, yang kayak masih menginginkan anaknya menjadi yang mereka inginkan, bukan menjadi yang seperti anak itu inginkan. Berarti bisa dikatakan orang tua lu ini menciptakan atau membimbing lu untuk arah yang lu inginkan. Lu menginginkan ini gak sih sebenarnya di musik akhirnya sebenarnya? Akhirnya iya. Dulunya lu ada cita-cita untuk sekarang menjadi seorang musisi kah atau apa? Dulu apa ya cita-citanya ya? Lupa juga. Ke waktu kecil ditanya mau apa. Let it flow aja berarti ya. Jalan deh, orang tua bilang musik, jalanin musik. Dan sampai akhirnya lu bereskan di Kanada. Berapa lama lu di Kanada kemarin? Kuliahnya atau tinggal kuliah? 3,5 tahun ya. Oh, abis itu lu sempat tinggal lagi di sana ya? Iya. Oh, lu bukan kuliah langsung ke sini? Enggak. Karena kan kalau di Kanada tuh lulus terus dapet work permit 3 tahun. Ya udah, kesempatan kan. Akhirnya ambil. Berarti sempat kerja di sana? Di bidang musik juga? Banyak sih. Pernah di kantor, pernah di kayak art office gitu, kayak galeri. Di galeri pernah. Terus yang terakhir itu kerja di Starbucks. Starbucks Kanada? Iya. Oke. Tapi full time, part time yang ngajar piano. Full time di Starbucks Kanada? Iya. Part-time ngajar piano? Ya. Gimana cara bagi waktunya itu? Kan kalau kerja di Starbucks kan nggak tiap hari. Tiap hari sih, cuma mungkin ada beberapa misalnya weekend. Malam, gue pakai tuh malam buat ngajar. Atau pagi, gue masuk siang, paginya gue ngajar gitu. Jadi emang bagi-bagi waktu. Karena lu pengen atau emang karena lu sayang sama kuliah lu tuh gimana? Karena gue mau. Karena kan emang dari SMA udah ngajar. Jadi ada yang hilang jadi rasanya. Iya. Pas kuliah pun tetap ngajar private di gitu. sana. Iya. Gimana? Lu cari kliennya gimana di sana? Nah itu ada anak dosen, ada anak tempat kuliah gue itu sebelahnya tuh kayak rumah-rumah gimana ya? Kayak dorm gitulah. Terus ada beberapa family yang tinggal di area itu, mereka punya anak kecil les piano. How? Kira lu nawarin mereka bagaimana? Gimana ya waktu itu ya? Gue bener-bener gak kepikiran sih, maksudnya kayak gak mungkin kan lu tiba-tiba datang ke orang tua kayak saya mau ngajak anak kamu musik kan? Enggak, kebanyakan mereka yang datang ke aku. Nah mereka tahu lu dari? Karena kan kuliah di situ, sering ngeliat aku kan kalau anak musik kan sering main, sering tampil. Performance gitu untuk misalnya kayak chapel time atau
untuk acara-acara charity segala macam gitu-gitu ya. Oh, dari situlah akhirnya mereka ngeliat lo dan akhirnya mereka ngajuin diri kayak kamu bisa nggak ngajar saya di sana. Dan itu menjadi part time lo di sini. Iya, lumayan. Iya, di luar kalau nggak salah agak lebih lumayan daripada di Indonesia untuk part time kayak gitu ya. Iya, lebih kalau untuk apanya nih? Untuk secara fee pasti juga fee-nya tinggi banget pasti. Bayangin kalau di sana itu per satu pertemuan tuh $21 dolar Kanada. Kalau di convert berapa? Berapa tuh? Sekitar berapa Kanada dollar? 250-an ya kalau nggak salah. 250.000 sekali pertemuan. Sekali 40 menit. 30 sampai 40 menit. Oh, berarti dulu gue les musik di Indonesia murah sekali ya sebulan. Makanya, kalau misalnya musik tuh memang sebenarnya ya mahal. Karena kita belajar juga mahal. Dan it's not cheap. Musik. Kenapa lu bisa katakan itu bisa menjadi suatu hal yang mahal? Ya kayak dokter aja sih. Lu passion. Musik tuh juga passion. Kalau misalnya lu nggak ada passionnya, nggak akan lulus, nggak akan bisa tahan. Apa yang lu jalan, berarti bisa dikatakan bahwa di musik mungkin gue setuju bahwa kalau kita mau passion, setuju nggak sih bahwa pekerjaan apapun sebenarnya kalau lu nggak lakuin dengan passion bisa sih pasti bisa ya. Tapi untuk sampai lu mahir without passion kayaknya susah ya. Jadi beban malahan. Iya, jadi kayak doing something menjadi suatu hal kayak beban, kayak kok gini harus kalau ada masalah merasa bahwa ini suatu beban yang harus dibereskan sampai stres. Sedangkan pada saat kita punya passion, ada masalah kita malah jadi berpikir kayak ini harus ngapain lagi ya? Iya, cari cara keluarnya gimana nih gitu. Harusnya seperti itu ya musik juga pun ya, karena ya karena yang gue pernah alamin juga di Indonesia, gue les vokal, gue sempat ambil kayak vokal course gitu untuk emang di public speaker kan, 500.000 masalah sebulan. Karena kayaknya gue nggak tahu apakah emang di Indonesia sendiri emang penghargaan terhadap musik itu masih berbeda jauh dengan di luar atau apa? Karena kan lu pengalaman juga di sana beda loh, maksudnya kayak vokal coach yang di situ kan pasti udah orang yang full time di sana ngajar gitu. Sedangkan kalau lu kan di sana masih part timer. Part timer aja dihargain segitu. Bagaimana kalau menjadi orang yang full berarti kan kalau di Kanada waktu itu. Udah bisa hidup di sana. Mereka? Iya. Oh. Ada tuh teman-teman aku yang tanya tiap hari apa gitu. Ngajar. Udah. Dari satu tempat ke tempat lain. Terus kayak performance di pinggir jalan, di kafe-kafe gitu. Iya, gue sering kayak gitu doang bisa hidup. Tapi di Indonesia juga bisa hidup sih, cuman bisa. Pasti perbandingan antara bisa hidupnya pasti akan sedikit berbeda dong pasti di Kanada sama di Indonesia. Iya. Cuma kan memang kalau di Indonesia itu pengeluarannya nggak sebanyak kayak di luar negeri. Oh. Iya. Gitu. Jadi apa yang kita dapat sebenarnya sama aja sih. Kalau di Indonesia kita dapatnya dikit, pengeluarannya memang bisa diminimalisir. Tapi kalau di luar negeri apa-apa mahal. Iya, tapi kan kalau kita melihat bahwa kalau kita bandingin dari pendapatan pasti ya. Tapi kalau kita lihat dari penghargaan, maksudnya kalau gue melihat sendiri bahwa suatu hal yang harus dihargai lebih lah. Suatu harga kayak apalagi kalau kita mau musik, passion itu pasti harus ada segala macam kan. Apakah emang seperti itu ya, maksudnya kayak tidak dihargai dari passionnya ya? Apakah emang cuma dari pendapatan doang akhirnya kita dihargai? Kalau bingung juga nih jawabnya. Iya kan, maksudnya kan kalau ini kan kalau kita sama-sama, maksudnya lu di musik terus itu gue juga di bidang gue juga, terkadang emang itu sih yang gue juga sedih juga melihat bahwa kenapa gue merasa dihargai dari kehidupannya, tapi kita masih belum dihargai dari segi passionnya. Sedangkan menurut gue kalau kita kerja keras, semua orang bisa kerja keras. Betul. Tapi yang gue bilang bahwa tidak semua orang punya passion. Betul. Passion
lu mau les nggak ada, les passion tuh nggak ada, les passion tuh nggak ada. Lu mau ikut apapun, mau ikut course apapun tuh nggak akan bisa passion tuh muncul kalau nggak dari sini. Ya, dari diri sendiri. Udah benar itu. Ya kan? Yeah. Nah itu sih makanya kayak sayang ya, maksudnya musik harusnya, apalagi kalau di Indonesia sendiri beberapa kayak gue ngeliat kayak beberapa musisi segala macam gitu kan, kayak di Indonesia mereka paling dari manggung-manggung segala macam kan, apalagi kalau kita lihat kan penjualan juga sekarang udah online segala macam. Iya, banget. Jauh kayak kalau gue lihat juga dari penjualan pun juga, penjualan online sama zaman dulu masih ada CD sama kaset kayak jauh deh. Karena gue ingat banget kayak waktu kita kecil pun juga kayak beli kaset, beli CD kayak nabung dulu deh. Iya, benar-benar. Iya kan? Kalau sekarang kayaknya orang cuman kayak ya udah online, Spotify selesai, satu lagu 6.000, sekitar segitu. Apple atau misalkan kadang kita kalau kayak Spotify langganan bisa denger lagu semuanya bahkan. Betul. Nah itu ya makanya tadi gue lihat kayak sayang ya, maksudnya sedangkan di Indonesia sendiri juga pasti kan gue percaya bahwa kita Indonesia punya anak-anak muda yang sebenarnya punya bakat musik yang luar biasa banget sebenarnya, yang banyak. Kalau kita terjunin di Indonesia, wah harusnya sih kita nggak kalah loh dari luar menurut gue. Kalau dilihat malah apa ya, orang-orang Indonesia tuh, anak-anak Indonesia tuh lebih kreatif. Oh. Yes. Mereka bisa bikin misalnya dari kata apa, mereka ya udah kreasiin aja. Bisa dikembangin lagi. Maksudnya ya gimana ya, sesuatu yang kita nggak pernah temuin di luar negeri. Oh. Kadang anak-anak Indonesia itu terlalu kreatif malah. Yang tadinya banyak beberapa orang atau beberapa anak berpikir bahwa musik Indonesia kalah jauh dari luar, ternyata pada saat kalau fakta di lapangan ternyata anak Indonesia bisa sangat kompeten banget berarti. Betul. Wah. Sayang banget dong berarti kalau gitu ya. Iya. Jadi memang harus dikembangin. Lebih tepatnya ini sih, cari orang yang bisa mengarahkan mereka. Itu. Yes. Kadang kan salah arah ke arah yang negatif. Kita butuh banyak yang bisa ngarahin ke positif. Nah, things.